Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Jin Yan Qilin memiliki senyum manusiawi di wajahnya, memandang kera iblis pembantai surga dengan jijik, dan berkata, ini hanya periode kesusahan tingkat keempat. Menyerahlah pada perjuangan yang tidak berguna, ucap dari Jin Yan Qilin. Ibumu pergi, ucap dari kera iblis surgawi memiliki semangat juang yang tinggi, membuka mulutnya yang besar, dan taringnya sangat ganas. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tunggu sampai dewa menghancurkan apa yang disebut tuanmu, dan kemudian perlahan-lahan membersihkanmu, ucap dari Jin Yan Qilin mendengus dingin, dan tiba-tiba melepaskan aura kedewasaan tingkat kelima, dan meletakkannya di bahu kera setan pembantaian langit. Tan Yun bergegas dengan marah. Seberapa kuat aura kedewasaan tingkat kelima, kemanapun dia lewat, suspensi itu runtuh, memperlihatkan potongan-potongan lubang raksasa yang gelap gulita. Bang bang bang, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi seperti gunung di hutan berubah menjadi bubuk yang beterbangan di langit. Aum, ekspresi kera iblis pembantai surga sungguh-sungguh, dan itu melepaskan paksaan yang mendekati kedewasaan tingkat kelima, berguling ke atas, dan dibombardir dengan paksaan dari Jin Yan Qilin. Bang, boom, di bidang penglihatan semua orang, tetapi ketika dua kekuatan kursif bertabrakan, kekosongan 800 mil ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, dan kemudian, terfragmentasi. Lubang besar di ruang gelap dengan radius 800 mil, menyelimuti semua orang di bawah, membuat orang gemetar dan berkeringat. Di hutan dengan radius 800 mil, semua pohon, tumbuh-tumbuhan, dan ribuan monster tingkat rendah yang merangkak di tanah dimusnahkan bersama. Pemaksaan unicorn Jinyan selalu 10% lebih kuat dari kera setan pembantai surga. Ketika paksaan unicorn Jinyan menghapus paksaan kera setan pembantaian surga, 10% sisanya dari paksaan tiba-tiba menyelimuti kera iblis pembantaian surga. Dalam menghadapi tekanan 10%, kera iblis pembantai surga secara alami tidak terluka, tetapi Tan Yun di bahu kanannya disambar petir, memuntahkan darah, dan diledakkan ribuan kaki ke udara, bang, tubuhnya tertanam di gunung seperti di dalam pohon tua. Tan Yun memuntahkan seteguk darah, merasa organ-organ dalamnya seperti tergeser, gumpalan darah keluar dari telinga dan hidungnya, dan tulang-tulangnya tampak hancur. Dalam rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, Tan Yun diam-diam menghela nafas, dan dia tidak terluka parah. Tan Yun sangat jelas bahwa jika dia tidak mengolah tubuh hegemoni Hongmeng ke tahap awal peringkat keempat, tubuh fisiknya akan sangat kuat sehingga dia bisa mengobrak-abrik harta terbaik. Jika tidak, dia akan berubah menjadi tembakan terbang, di bawah tekanan 10% dari unicorn api emas pasti menjadi ampas daging. Tuan, bagaimana lukamu? Ucap dari kera iblis. Pada saat ini, suara kekhawatiran kera pembantai surga memasuki telinga Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan kilau kecemerlangan, dan kemudian dia berubah menjadi tatapan sekarat, aku masih, tidak bisa mati, kera tua. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh Jin Yan Qilin, jika kamu tidak bisa, bawa saya untuk melarikan diri, ucap dari Tan Yun. Tuan, saya adalah murid naga iblis, dan saya tidak akan pernah mundur. Jangan khawatir, kecuali saya mati, tidak ada yang ingin menyakiti Anda, ucap dari kera iblis. Mengetahui bahwa Tan Yun terluka, kera iblis pembunuh surga benar-benar menjadi marah dan gila. Boom! Ketika bumi retak, kera iblis pembunuh surga melompat ribuan kaki, mengayunkan tongkat raksasa yang panjangnya 400 kaki, dan menghantamkannya ke Jin Yan Qilin. Di luar kekuatannya sendiri, ucap dari Jin Yan Qilin mencibir, tiba-tiba, menukik ke bawah dalam kehampaan, dengan kuku depannya yang sangat kuat, dengan berani menghadap raksasa yang menghancurkan. Unicorn naga emas dikenal karena kekuatan fisiknya. Sekarang menjadi binatang roh dewasa tingkat kelima. Sisik emas yang menutupi tubuhnya, setiap bagian dari kekerasan, sebanding dengan senjata agung kelas menengah. Dan itu menghadap kaki depan tongkat raksasa,
dan kekerasannya bahkan lebih dekat dengan senjata agung kelas atas. Itu sangat kuat, dan di bawah satu kuku, di depannya pasti akan dihancurkan. Namun, Jin Yan Qilin tidak tahu bahwa kera spiritual yang dihadapinya bukanlah kera spiritual periode kesusahan tingkat keempat biasa. Sebaliknya, kera iblis pembunuh surga yang telah diwarisi oleh Raja Naga Iblis. Bang! Pada saat kuku depan bertabrakan dengan tongkat raksasa, Jin Yan Qilin mengeluarkan ratapan yang menyakitkan dan terkejut. Kuku depannya retak, dan darah keemasan menyembur keluar. Di sisi lain, tongkat raksasa di telapak tangannya bergetar, dan hampir keluar dari tangannya. Kulit telapak tangan kanannya retak, dan darah menetes ke tongkat raksasa yang gelap. Dengan kekuatan inersia menyelam, ia menukik. Tubuh seperti gunung itu menabrak kehampaan. Pergi ke neraka, ucap dari Jin Yan Qilin. Pada saat ini, ketika Jin Yan Qilin dihempaskan ke udara dengan tongkat, ia menari-nari dengan ekor emasnya yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dengan kekosongan yang hancur, dan ditarik seperti kilat masuk. Rambut ungu panjang di dada kera iblis pembunuh surga jatuh, dan daging dan darahnya terbang keluar, memperlihatkan tulang-tulang gelap. Tubuhnya yang seperti gunung dikirim ribuan kaki jauhnya seperti bola meriam di hutan, menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi sepanjang jalan. Boom! Tubuh besar itu akhirnya menghancurkan pepohonan dan membuat lubang yang dalam di hutan yang hancur. Pada saat ini, unicorn api emas, yang diledakkan ke langit dengan tongkat, menari di udara dan menghentikan tubuhnya. Kemudian, tembakan itu terbang ke arah kera iblis pembantaian surga, dan kuku kaki di keempat kukunya seperti sabit raksasa kera iblis ditikam di dada. Hati-hati, kera tua, ucap dari Tan Yun. Sebelum seruan Tan Yun selesai, keempat kuku kaki unicorn api emas sudah dipenuhi darah dan menusuk ke dada kera iblis pembantai surga. Tuan, jangan khawatir, saya baik-baik saja, ucap dari kera iblis. Dalam raungan kera iblis pembantai surga, ia membuka taringnya yang ganas, disemprot dengan darah emas, dan menggigit leher besar Qilin api emas. Ah! Unicorn api emas berteriak, dengan paku seperti sabit di keempat kukunya, meraih kera iblis pembantaian langit dan melayang ke langit. Setelah bergegas ke langit, itu seperti meteor besar, membanting ke dalam hutan di kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan. Boom! Dalam suara gemuruh, unicorn api emas membanting kera iblis pembantai surga ke tanah. Kera iblis pembantai surga merobek taring di leher Jin Yan Qilin, dan ketika itu tidak bisa membantu melonggarkan, Jin Yan Qilin mengangkat kepalanya untuk melepaskan diri dari gigitan leher. Kepala kera iblis pembunuh surgawi, menginjak dengan seluruh kekuatannya. Bang! Ketika kuku raksasa dengan kekuatan tak berujung menginjak kepala kera iblis pembunuh langit, daging kepala kera iblis pembunuh langit meledak, darah berceceran, dan 7 lubang berdarah. Namun, yang mengejutkan Jin Yan Qilin adalah ia berpikir bahwa ia bisa menghancurkan kepala kera iblis pembunuh surga dengan satu kuku. Meskipun kera iblis pembunuh langit mengekspos tengkoraknya yang gelap, tengkorak itu ternyata sangat keras, belum lagi hentakan, dan bahkan tidak ada satu pun bekas luka yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya dalam periode kesusahan tingkat keempat, mengapa tulangmu begitu tidak bisa dihancurkan? Ucap dari Jin Yan Qilin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Beri aku ledakan, ucap kera iblis pembantai langit, yang ditekan ke tanah dengan keempat kakinya terbalik, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menabrak wajah Jin Yan Qilin. Oh, tidak, kaca! Jin Yan Unicorn berteriak, hidung dan mulutnya meledak oleh dampak kera iblis pembantai surga, dan beberapa gigi besar jatuh dengan darah. Untuk sesaat, mata Jin Yan Qilin memancarkan bintang emas. Bang! Di Gouge Tumpul, kera iblis pembantai surga sekali lagi menghantam dahi Jin Yan Qilin dengan tengkoraknya. Segera, darah berceceran, dan jelas bahwa retakan muncul di tulang dahi Jin Yan Qilin. Ah! Saat unicorn Jin Yan meratap, kera iblis pembantai surga membuang tongkat raksasa itu, dan kepalan tangan raksasa seperti rumah, dengan kekosongan retak, menghantam wajah kiri dan kanan unicorn Jin Yan seperti tetesan hujan. Bang bang bang! Saat daging dan darah terbang, Jin Yan Qilin masih dengan keras kepala menekan kera iblis pembantai surga ke tanah,
ia menahan rasa sakit yang parah, dan meraung, "Matilah," ucap dari Jin Yan Qilin. Om, kekosongan bergetar, lalu ekor raksasa yang ditutupi dengan sisik emas tiba-tiba berdiri, seperti lembing yang kokoh, dengan darah, menusuk perut kera iblis pembunuh surga. Kemudian, dua raksasa berkelahi berdarah dan brutal di hutan, tanpa ampun menghancurkan pohon-pohon seperti gunung kuno di sekitar mereka. Pada saat ini, Mu Mengyi, yang berada di kehampaan yang luas, menoleh ke Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya, "Kalian mundur, menjauhlah dari sini, agar tidak terpengaruh oleh kera tua dan unicorn," ucap dari Mu Mengyi. "Baik saudara ipar, baik kakak seniormu." Para murid divisi berjasa dan 4 murid lainnya menginjak pedang terbang dan menembak ke arah langit yang jauh. "Xiao, Zian, Huang Fuyu, ayo selamatkan Tan Yun," ucap dari Mu Mengyi. Setelah Mu Mengyi meninggalkan kalimat, dia memimpin dalam terbang menuju Tan Yun dengan pedangnya. Zhongwu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu mengikuti dari dekat. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, yang melarikan diri, tiba-tiba melihat ke belakang. Tiba-tiba, dia melihat adegan di mana Mu Mengyi dan keempatnya pergi untuk menyelamatkan Tan Yun. Dia mengertakkan gigi dan berbalik. Huang Fu Tingfeng, Jun Buping, Kesinyi, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Nangong Ruxue dan Luo Fan juga berbalik dan terbang menuju Tan Yun. Pada saat ini, Ruyan Chen, yang berada di langit di atas batang pohon tempat Tan Yun berdiri, memandang Mu Mengyi yang terbang menuju Tan Yun, dan tiba-tiba tertawa gembira, "Ingin menyelamatkan sekarang, sudah terlambat," ucap dari Ruyan Chen. Kali ini Ruyan Chen belajar menjadi pintar, meskipun dia sangat percaya bahwa Tan Yun hanya di bawah 10% paksaan Jin Yan Qilin. Turun, dia pasti terluka parah, tetapi dia masih khawatir bahwa Tan Yun menyamar, jadi dia membatalkan rencana untuk menyerang Tan Yun secara pribadi. Kemudian, dia menyadari betapa benar keputusannya. "Tuan muda, bunuh Tan Yun. Ayo pergi bersama." Dengan semburan kegembiraan, lebih dari 1.900 murid melompat dari pedang terbang, memegang pedang, menukik ke bawah menuju batang pohon di mana Tan Yun berdiri. Di bawah hadiah yang berat, pasti ada seorang pemberani, dan para murid dari Sekte Abadi-Abadi semua berpikir bahwa Tan Yun masih terluka parah. Adegan lebih dari 1.000 orang memegang berbagai senjata ajaib dan menyerang Tan Yun. Adegan ini membuat Mu Mengyi, Zhongwu Xiao dan lainnya, wajah mereka menjadi pucat. "Tidak, Tan Yun, Kakak Tan Xian, Kakak Tan." Mu Mengyi, Xiao, Huang Fuyu dan yang lainnya berteriak putus asa, dan ketika mereka mati-matian terbang menuju Tan Yun, tiba-tiba, suara acuh tak acuh yang penuh dengan niat membunuh datang dari batang pohon yang seperti gunung. "Mengyi, aku baik-baik saja, aku di sini." Untuk menghadapi mereka, cepat dan bunuh Ruyan Chen, bajingan ini, ucap dari Tan Yun. Mu Mengyi dan yang lainnya merasa lega, dan dengan pedang terbang menyerang Ruyan Chen, yang jaraknya 5.000 kaki. "Sialan, ayo, melarikan diri," ucap dari Ruyan Chen terkejut, dan tanpa memikirkannya, dia mengorbankan perahu roh artefak luhur kelas menengah dan melarikan diri. Mu Mengyi dan yang lainnya tidak bisa mengejar, jadi mereka harus menyerah. Pada saat ini, Tan Yun berada di batang pohon, dan tiba-tiba, suara Tan Yun tanpa jejak emosi terdengar. "Mata ilahi Hongmeng, api Hongmeng, api es Hongmeng Bingyan, bunuh," ucap dari Tan Yun. Lusinan murid yang memimpin untuk menyerang ke arah Tan Yun, sementara ekspresi mereka kusam, sosok Tan Yun melintas, memegang pedang panjang ungu dengan darah, memenggal kepala puluhan murid. Kemudian, ketika Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan naik ke langit, para murid di atas buru-buru menutup mata mereka dan melarikan diri ke segala arah. Jelas mereka tahu triknya. Dalam siulan, nyala api Hongmeng menyapu puluhan murid, dan lusinan murid itu berubah ketiadaan di kehampaan. Tidak. Api es Hongmeng di telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba meledak dan membakar ratusan murid. Ratusan murid langsung berubah menjadi patung es dan kemudian pecah. Tan Yun melihat lebih dari 1.600 musuh yang melarikan diri dari Yujian ke segala arah, dia memegang pedang terbang Xiaozi, dan sosoknya melayang di udara,
membunuh semua orang. Dengan setiap serangan Tan Yun, kepala musuh dipenggal, dan tubuhnya terbelah menjadi dua dan mati. Plop tam-tam. Dalam 3 napas, 600 orang terbunuh, dan mayat yang rusak, disertai dengan darah, jatuh dari kehampaan. Dan 1000 murid yang tersisa berlarian dengan panik. Mata Tan Yun merah, tubuhnya berputar-putar dengan energi spiritual, sosoknya melintas, dan setelah menebas kepala murid dengan pedang, dia berteriak, "Meng-yi, Xiao, kamu harus mengepung dan menghentikan mereka. Hari ini, kita harus mengusir mereka keluar," ucap dari Tan Yun. Oke, Mu Meng-yi melintas dan muncul 300 kaki jauhnya. Saat pergelangan tangannya berputar, ada tirai pedang besar yang panjangnya 100 kaki, menghadap ketiga pria yang melarikan diri. Para murid terselubung. Tidak. Segera, kedua murid itu dicekik dan tidak terlihat. Ketika murid lainnya menghindar di belakangnya, Tan Yun muncul di belakangnya, tangan kanannya dimasukkan melalui punggungnya, dan setelah mematahkan tulang punggungnya, darah menetes dari dadanya. Swiss. Huang Fuyu, Huang Fu Tingfeng, Sue Zian, Nangong Ruksue, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Luo Fan, masing-masing melepaskan serangan terkuat mereka, dengan berbagai atribut, sambil membunuh musuh, menginjak pedang terbang dan menyebar dalam lingkaran, mengelilingi 1000 murid. "Zian, tetap di sini, aku akan masuk dan membantu Tan Yun," ucap dari Huang Fuyu. Setelah Huang Fuyu meninggalkan sebuah kalimat kepada Sue Zian, yang berada 100 kaki di sebelah kiri, sepasang sayap suci yang cerah seputih salju di atasnya, kembali tiba-tiba mekar dan berubah menjadi 10 raksasa. Kemudian, gumpalan pola suci emas muncul di sayap suci cahaya, dia mengepakkan sayapnya dan bergegas ke musuh yang terkepung secepat kilat. Bunuh. Puci. Huang Fuyu memegang pedang terbang, mengepakkan sayapnya, dan terbang di antara musuh dengan kecepatan tinggi, seperti serigala memasuki kawanan domba. Setiap kali dia berlari melewati seorang murid, adalah murid sekte abadi-abadi yang dipotong tenggorokan sampai mati. "Kakak ipar perempuan, mari kita jebak mereka, kamu pergi dan bantu kakak senior Tan." Pada saat ini, lebih dari 1.400 murid dari divisi berjasa, dan lebih dari 1.700 murid dari 4 divisi lainnya, menginjak pedang terbang ke kerumunan berkumpul dan berteriak pada Mu Meng-yi dan Zhong Wu Xiao. Oke, Mu Meng-yi dan Zhong Wu Xiao menunjukkan wajah mereka yang menakjubkan, mereka menyerang musuh dengan pedang mereka. "Aku juga akan membantu saudara iparku," ucap dari Sue Zian. Sue Zian langsung dibagi menjadi 5, dan 5 Sue Zian dari logam, kayu, air, api, dan tanah seperti dewi kejam berbaju ungu, menuai hasil nyawa musuh. "Saudara Tan Xian, hitung aku," ucap dari Huang Fu Tingfeng sambil memandang ke Xinyi dengan penuh kasih. "Xinyi, ayo pergi bersama," ucap dari Huang Fu Tingfeng. Di sisi lain, Sangguan Bingbing pada Jun dan tersenyum. "Ayo pergi juga," ucap dari Sangguan Bingbing. Baili Longtian dan Xiao Qingxuan juga mengambil kendali pedang mereka dan memasuki musuh. Tian Xiang dan Zhu Ruolin, setelah saling memandang, melemparkan kitab suci makam kuno, dan kedua wanita itu memasuki pengepungan bersama untuk membunuh musuh. Rok Gongsun Ruoxi terbang, dan memegang pedang sedingin es, dia bergegas ke murid-murid sekte abadi-abadi, sebuah pedang menembus tenggorokan seorang murid laki-laki, dan murid itu mati di tempat. Dalam hanya beberapa napas, ribuan orang mati, murid sekte abadi-abadi. Kini 600 orang murid sekte abadi-abadi yang tersisa menginjak pedang terbang dan melihat diri mereka sendiri dikelilingi oleh lebih dari 3.000 murid Huang Fu Shengzong. "Yah. Kita belum mau mati. Tan Yun, tolong biarkan mereka menyelamatkan kita," ucap dari murid sekte abadi-abadi. Menghadapi pengemis, Tian Xiang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menghentikan pembunuhan, dan mereka semua melihat orang-orang yang berlumuran darah. Tan Yun yang mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan hidungnya. "Menurutmu apa yang aku lakukan?" ucap dari Tan Yun mata merah, mematahkan leher seorang murid dengan kilatan tangan kirinya ketika kepalan tangan kanannya mematahkan kepala seorang murid.
Tan Yun menggeram, jangan lupa apa yang saya katakan, kita bisa bersimpati dengan kehidupan, tetapi tidak pernah dengan musuh. Ingat, jika kita tidak memiliki kera tua, kita akan dibunuh oleh unicorn api emas sejak lama, bunuh semuanya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tian Xiang dan yang lainnya mengesampingkan satu-satunya kebaikan dan belas kasihan di hati mereka, dan sekali lagi melancarkan pembantaian brutal terhadap lebih dari 600 murid Sekte Abadi-Abadi. Tempat perlindungan kera, baru saja, seluruh pasukan telah dimusnahkan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang musuh. Hanya, bunuh. Pembunuhan berlangsung selama waktu minum teh, jeritan para murid Sekte Abadi-Abadi, dan kemarahan terhadap Huang Fushengzong, suara penghinaan dan kutukan Tan Yun kembali ke keheningan. Itu berarti bahwa Sekte Abadi-Abadi, kecuali Ruyan Chen yang melarikan diri, 1.900 orang lainnya mati, hanya satu yang tersisa di hutan yang hancur di bawah mayat yang tidak sanggup aku lihat. Ah! Tiba-tiba, jeritan kera iblis pembantai langit datang dari hutan ratusan mil ke timur. Kemudian, jeritan kilin api emas juga terdengar, oh, tidak. Kera tua, tunggu, aku akan membantumu, ucap dari Tan Yun berteriak dengan marah, dan segera menoleh untuk melihat Mu Mengyi dan yang lainnya, dan berkata dengan keras, ngomong-ngomong, Jin Yan Kilin adalah monster tingkat kelima, dan setiap pukulan dari cedera seriusnya bukanlah sesuatu kita bisa menahan. Petik 2. Lagi pula, tubuhku kuat, aku akan membantu kera tua, kalian mematuhi perintah, mundur 100 mil, dan jangan ikut, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun, yang cemas dan cemas, baru saja terbang keluar dari kaki dan pedang terbang. Mu Mengyi meratap, Tan Yun, tunggu, ucap dari Mu Mengyi. Ada apa? Ucap dari Tan Yun melihat ke belakang tiba-tiba, dan ada sedikit kelembutan di matanya yang cemas. Berjanjilah padaku, kembalilah hidup-hidup, ucap dari Mu Mengyi tersedak dengan air mata. Iya, Tan Yun mengangguk berat, menyeka darah yang memancar dari hidungnya, dan menginjak pedang terbang untuk menembak ke kejauhan. Di hutan yang menutupi langit dan matahari, ada ledakan keras, dan unicorn api emas menghantam ke kejauhan. Kera iblis yang memar dan memar itu menendang ratusan kaki jauhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Jin Yan Kilin memiliki potongan-potongan kain emas besar yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Jin Yan Kilin ditutupi dengan darah emas yang menggelegak, terutama luka di lehernya yang digigit oleh kera iblis pembunuh langit, berdarah deras. Di sisi lain, kera iblis pembunuh langit hampir berubah tanpa bisa dikenali, memperlihatkan tulang gelapnya, tubuhnya yang seperti gunung ditutupi dengan bekas cakar besar, terutama daging di dadanya retak, memperlihatkan tulang besar. Jelas, luka kera iblis pembantai surga jauh lebih berat. Kamu kera terkutuk, sekarang kamu lebih terluka daripada aku, kamu bahkan tidak bisa berdiri lagi, apa yang kamu gunakan untuk melawan dewa ini, ucap dari Jin Yan Kilin mencibir secara manusiawi, dan mata emasnya penuh kemenangan. Tiba-tiba, suara Jin Yan Kilin berhenti tiba-tiba, dan pupil raksasa itu dipenuhi dengan warna yang luar biasa. Kera iblis pembantai surga yang terluka parah. Dia membuka mulutnya yang besar dan perlahan berdiri dengan taring yang ganas. Dia meraung, aku memiliki warisan tuanku. Tanpa daging dan darah, aku abadi, ucap dari kera iblis. Saat kera iblis pembantai surga meraung dengan marah, tongkat raksasa gelap yang jatuh ribuan meter tiba-tiba menelannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu, ucap dari kera iblis pembantai surga meraung dengan marah, menyebabkan dedaunan di sekitarnya jatuh. Mengetahui bahwa unicorn api emas tiba bisa menahan tongkat kuat dari kera iblis, ia segera menghindar 300 meter ke kanan. Boom! Namun, kecepatan tongkat raksasa itu sangat cepat, dan jatuh ke tanah, dan retakan mengerikan yang panjangnya ribuan kaki membentang di sekelilingnya. Kera iblis pembantai surga melompat ke kanan dan menyapu tongkat raksasa itu ke kepala kilin api emas. Bang! Ah! Jin Yan Kilin meratap, darah emas keluar dari kepalanya, dan tubuhnya yang besar seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan terlempar ribuan kaki dan jatuh ke tanah. Huci-huci! Kera iblis pembantaian surga yang terluka parah, setelah 2 pukulan berturut-turut,
terengah-engah seperti lembu, menghantam tanah dengan tongkat, dan tubuhnya gemetar. Aum! Tengkorak unicorn api emas ditutupi dengan retakan padat, dan merangkak dengan canggung, dengan tatapan garang di pupil emas, dewa ini akan membunuhmu, ucap dari Zinyan Qilin. Dong dong dong. Emas api unicorn menyemburkan kekuatan iblis emas ke seluruh tubuhnya, seperti banteng gila, dengan kekosongan retak, dipenuhi debu dan bergegas menuju kera iblis pembantaian surga. Bunuh! Kera iblis pembunuh surga mengayunkan lingkaran bunga tongkat di tangan kanannya, menuju, dan menghancurkan kepala Jin Yan Qilin lagi. Bang! Ah! Jin Yan Qilin tiba-tiba menoleh dan mengayunkan ekornya. Kedua gerakan itu selesai seperti kilat. Ekor emas yang tidak bisa dihancurkan menghantam leher kera iblis pembantai surga dengan keras dan tak tertandingi. Dalam waktu normal, kera iblis pembantaian surga bisa dengan mudah melarikan diri, tetapi sekarang setelah terluka parah, ia tidak bisa mengelak sama sekali. Bang! Ekor raksasa bersisik emas, dengan percikan darah, mengenai leher kera iblis pembantai langit. Ketika kera iblis pembantai langit mengeluarkan ratapan dan tersapu, unicorn api emas terbang, dan raksasa ekornya seperti seberkas emas raksasa ular piton, melilit leher kera iblis pembantai surga dengan kecepatan ekstrim. Bang bang bang! Jin Yan Qilin mengayunkan ekor raksasanya, dan setelah terus-menerus mengayunkan kera iblis ke atas, ia menghancurkannya dengan kejam ke tanah. Kera iblis menyemburkan darah dari mulutnya, pupil raksasanya menonjol, dan mengeluarkan raungan rendah. Dengan seluruh telapak tangannya, ia menghantamkan tongkat di dahi Jin Yan Qilin lagi. Bang! Retakan selebar ibu jari retak di dahi Jin Yan Qilin. Jin Yan Qilin merasakan sakit yang tajam dan pusing melanda pikirannya, dan tiba-tiba, kecepatannya melambat. Itu dia, ucap dari Tan Yun. Dengan menggunakan pedang terbang, Tan Yun muncul 6.000 kaki jauhnya, mengepalkan pedang terbang Xiao Zi di tangan kirinya dan Jin Ni, pedang suci Hongmeng di tangan kanannya. Wosh, wosh, wosh. Setiap kali sosok Tan Yun berkedip, dia melintasi kekosongan 2.000 meter. Setelah 3 kali, Tan Yun muncul di langit di atas unicorn api emas dan berteriak dalam hatinya, Xiao Zi lukai matanya, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Yun melemparkan pedang terbang ungu dengan tangan kirinya, sambil memegang pedang surgawi Jin Ni dengan kedua tangan, dia menukik ke bawah, tubuhnya menggambar busur yang indah dan beracun di kehampaan, dan terkoyak oleh kera iblis pembantai surga di depan unicorn api emas masukkan leher yang digigit. Uci. Pedang surgawi Jin Ni dimasukkan ke leher unicorn Jin Yan, dan tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Tiba-tiba, darah emas menyembur keluar dari leher. Mencicit. Tan Yun memegang pedang di kedua tangan, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Tiba-tiba, pedang surgawi Jin Ni menusuk leher Jin Yan Qilin. Ah, manusia yang rendah hati, kamu berani menyelinap menyerang dewa ini? Matilah, ucap dari Jin Yan Qilin. Jin Yan Qilin tidak pernah membayangkan bahwa seekor semut yang rendahan akan menyelinap menyerang dirinya sendiri, dan dalam aumannya, ekor raksasa itu tiba-tiba melepaskan kera iblis pembunuh langit, dengan kecepatan yang tak terjangkau ditarik ke arah Tan Yun. Retakan. Tan Yun menghindar dengan ngeri. Meskipun dia menghindari malapetaka kematian, dia dipukul oleh ekor raksasa di bahu kirinya saat menghindar, dan itu meledak tiba-tiba, dan lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuh dengan darah yang disemprotkan. Tan Yun, yang lengannya patah, meludahkan darah segar, kepala Tan Yun berdengung, dan tubuh terpompa ke udara. Ayo, Jin Yan Qilin menarik ekor raksasa sisik emas dan menariknya ke arah Tan Yun, pedang panjang ungu itu melonjak 10 kaki, dengan suara gelembung meledak, dimasukkan ke mata kiri Jin Yan Qilin. Ah mata dewa! Tidak, ucap dari Jin Yan Qilin. Dalam raungan Jin Yan Qilin, ekor raksasa tanpa sadar menyerah mengejar Tan Yun. Uci. Pedang terbang ungu ditarik keluar dari mata kiri Jin Yan Qilin, dan dimasukkan ke mata kanan Jin Yan Qilin seperti kilat. Unicorn api emas benar-benar jatuh ke dalam hiruk-pikuk, tiba-tiba mengangkat kuku depannya dan menghancurkan pedang terbang yang dimasukkan ke rongga matanya. Ah! Jeritan seorang wanita datang dari dalam pedang terdengar,
seorang wanita dalam pedang itu adalah Xiaozi, sang roh perkakas, yang terluka parah. Segera, tubuh pedang dengan lingkaran ungu menjadi kusam. Unicorn api emas kehilangan kedua matanya, dan dengan lambaian kepalanya, dia melemparkan pedang terbang ungu yang dimasukkan ke mata kanannya dan jatuh ke tanah. Pedang terbang ungu, tubuh pedang itu bergetar ringan, ia ingin terbang tetapi tidak dapat melakukannya. Unicorn api emas yang kehilangan kedua matanya, melepaskan kesadaran hewan yang melemah karena cedera serius, dan mengunci Tan Yun yang berada ribuan kaki jauhnya. Manusia sialan, dewa ini akan melindasmu, ucap dari Jin Yan Qilin. Leher dan mata Jin Yan Qilin menyemburkan darah, dia melompat dengan 4 kuku di tanah, dan terbang menuju Tan Yun, yang jaraknya ribuan meter. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan lengannya dan terhuyung-huyung berdiri, memiliki sarkasme di sudut mulutnya. Di benak Tan Yun, sebuah suara bergema dari benak kera iblis pembantai surga, terdengar, "Kera tua, tunggu, kamu bisa menangkapnya sekarang dan beri aku 3 napas," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Jin Yan Qilin menatap senyum Tan Yun, pandangan yang tidak menyenangkan firasat itu datang secara spontan, dan kemudian, suara siulan datang dari belakang. Ketika hendak melihat ke belakang, kera iblis pembantai surga terbang ke arahnya, meraih ekor Jin Yan Qilin dengan kedua tangan, dan menarik Jin Yan Qilin dari kekosongan ke tanah. Mengaum. Terlepas dari cedera serius, kera iblis pembantai surga menekan Jin Yan Qilin ke tanah dengan anggota tubuhnya yang besar. "Pergi ke neraka," ucap dari Jin Yan Qilin. Ekor raksasa keras Jin Yan Qilin menamparkan kera iblis pembunuh langit, bang bang bang. Setiap kali ekornya ditarik, ada potongan besar daging dan darah di permukaan langit menyerang kera iblis, yang memisahkan diri dari tubuh. Ini benar-benar sangat tragis. Aum! Kera iblis pembantai surga membuka mulutnya yang besar, taringnya menusuk dada Jin Yan Qilin, dan berteriak dengan lemah, "Tuan! Aku tidak tahan lagi," ucap dari kera iblis. Lalu setelah kata-kata itu selesai, pedang Jinni menyapu dada Jin Yan Qilin. Tan Yun yang memegang pedang dewa Jinni, mengebor dari luka leher besar Jin Yan Qilin, dan mulai mengayunkan pedang dewa dengan putus asa, berkedip cepat sampai leher yang panas. Pedang itu terus digerakkan oleh Tan Yun. "Tidak, jangan bunuh dewa Inu. Tan Yun, maafkan aku. Tan Yun, selama kamu mengampuni dewa itu, dewa ini akan mengikuti jejakmu di masa depan," ucap dari Jin Yan Qilin. Pada saat-saat berikutnya, Jin Yan Qilin dengan tergesa-gesa berteriak, jeritan bergema di hutan sejauh ribuan mil. Pada saat ini, Mu Mengyi dan yang lainnya, yang berjarak 600 mil dari kehampaan, mengikuti suara dengan pedang mereka. Mu Mengyi dan yang lainnya, menginjak pedang terbang, melintasi hutan yang hancur, melihat adegan tragis, semua orang tercengang. Pada saat ini, kera iblis pembunuh langit, yang wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali dan memiliki tulang gelap di sekujur tubuhnya, terbaring di tanah kelelahan dan sekarat. Dengan napasnya yang lemah, aliran darah menyembur keluar dari dadanya. Dan unicorn api emas jatuh secara tragis dalam genangan darah, tidak bergerak, dan mati karena marah. Namun, di mata semua orang, tidak ada sosok Tan Yun. "Tan Yun," ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dengan air mata menetes, menjerit sedih. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.